Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan kita boleh bertemu dalam Morning Call GPB. Kiranya Bapak Ibu berada dalam keadaan yang baik. Oleh karena itu, saudara sekalian, kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami hendak mulai dengan Morning Call ini. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat mendengar dan menyampaikan firman Tuhan. Dan dengan kuasa itu, kami boleh hidup melalui hari ini dengan baik. Bersabdalah Tuhan, pimpin kami dalam Kristus Yesus Tuhan. Kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-12 ayat 1 sampai dengan ke-8. Didahului oleh ayat 21 dari pasal 11. Yoas berumur 7 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dalam tahun ke-7 zaman Yehu, Yoas menjadi raja dan 40 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Sibia dari Beersheba. Yoas melakukan apa yang benar di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajar dia. Namun demikian, bukit-bukit pengorbanan tidaklah dijauhkan. Bangsa itu masih mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit itu. Berkatalah Yoas kepada para imam, segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa, uang tebusan jiwa menurut penilaian yang berlaku untuk seseorang, dan segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan dengan dorongan hati seseorang, baiklah para imam sendiri menerimanya masing-masing dari kenalannya dan memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Tetapi dalam tahun ke-23 zaman Raja Yoas, para imam belum juga memperbaiki kerusakan kemah itu atau rumah itu. Sebab itu Raja Yoas memanggil Imam Yoyada dan imam-imam lain serta berkata kepada mereka, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dan atau dari kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Lalu setujulah para imam itu untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur boleh bertemu dalam Morning Call ini karena pimpinan perlindungan Tuhan. Mungkin banyak dari antara Bapak Ibu sudah divaksin, atau ada saudara yang belum divaksin karena alasan medis. Oleh karena itu,
Mari kita gantungkan harapan kita hanya kepada Allah saja dalam Kristus Yesus, dan imanilah Mazmur 91. Saya ajak kita bersama untuk melihat zaman Raja Yoas memerintah di Yehuda. Raja itu dalam usia yang sangat muda, 7 tahun diangkat menjadi Raja Yehuda. Yoas dapat diselamatkan dari serangan pembunuhan oleh Atalia dan putra-putranya. Keturunan Daud tetap dapat memerintah di Yehuda. Yoas dididik di bait Allah. Ia dibesarkan di bait Allah atau di rumah Tuhan, jauh dari pengaruh leluhurnya yang jahat. Pembimbingnya adalah Imam Yoyada. Ia seorang pembimbing spiritual yang baik, dan Yoas dibesarkan, dididik, dan dibimbing oleh Imam Yoyada ini. Sangat menyenangkan bukan untuk mempunyai seorang pembimbing yang baik atau seorang mentor yang baik. Apakah hasil bimbingannya? Alkitab mencatatnya dalam ayat kedua. Yoas melakukan apa yang baik di mata Tuhan seumur hidupnya selama Imam Yoyada mengajarnya. Dalam Alkitab bahasa Belanda dikatakan apa yang diajarkan Imam besar Yoyada. Ja, dikatakan so lang de hoge priester Yoyada hem met raad en daad terzijde stond. Artinya, selama Imam Yoyada dengan nasihat dan perbuatan atau bahkan dengan achievement mendampingi Raja Yoas. NIV menyatakan all the years the priest instructed him, artinya melatih dan memerintah Raja Yoas. Mungkin saudara akan berkata Yoas itu cacat pemerintahannya, sebab ia tetap membiarkan terjadinya bangsa itu membakar korban di bukit-bukit pengorbanan. Tidak sama sekali. Memang ia tidak meniadakannya, tetapi saat itu selama Raja Yoas memerintah, ia diinstruksikan oleh Imam Yoyada. Hanya Tuhan Allah Israel saja yang disembah di bukit-bukit pengorbanan itu. Maka dekrit Raja Yoas pertama adalah dekrit tentang segala uang yang dibawa ke dalam rumah Tuhan sebagai persembahan kudus, yakni uang masuk untuk pencatatan jiwa serta uang tebusan jiwa. Maksudnya, Bapak Ibu Saudara, uang yang dikumpulkan dalam sensus dan tarif dari ikrar pribadi atau tarif menebus orang. Nah, segala uang itu harus dibawa ke rumah Tuhan. Maka juga karena dorongan hati atau sumbangan sukarela juga harus dibawa ke dalam rumah Tuhan. Untuk itu, baiklah imam itu sendiri menerimanya, masing-masing dari kenalan-kenalannya. Itulah Ibraninya atau bahasa Ibraninya, kenalan itu adalah mekir. Artinya his acquaintance, someone he knows slightly, orang yang ia tahu atau kenal hanya sedikit sebetulnya. Sedikit dikenalnya. Kalau dalam bisnis mungkin klien yang tidak berapa besar atau dalam ia kenal. Mereka boleh melakukan apa yang disebutkan self-assessment dalam bidang penentuan uang atau pajak atau tarif yang berlaku di rumah Tuhan. Mereka dalam self-assessment itu bisa menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri. Imam-imam menerimanya. Mungkin kalau ada koreksi imam harus juga diterima.
Semua itu boleh mereka pakai untuk kebutuhan mereka, dan ini selalu inklusif bagi para imam sebab mereka tidak punya penghasilan, dan Alkitab terjemah baru langsung saja menyebutnya uang-uang itu adalah untuk memakainya untuk memperbaiki yang rusak pada rumah itu di mana saja terdapat kerusakan. Jadi pengelolaan semua itu dilakukan oleh para imam. Tidak ada kontrol dari imam atasan atau raja. Sebab itu penyelenggaraan perbendaharaan kudus oleh para imam sendiri dilakukan. Jadi tidak usah ada kontrol. Namun seiring dengan waktu yang ditentukan atau yang dinantikan, maka pemugaran rumah Tuhan tidak terjadi, saudara. Apakah imam-imam itu korupsi? Jawabannya tidak sama sekali. Ada catatan bahwa pemugaran itu mereka lakukan, entah sendiri-sendiri atau dilakukan oleh imam yang ahli. Tetapi tata kelola pemugaran rumah menjadi sangat lemah dan tidak pernah mencapai sasarannya. Memang para imam sejak perjanjian lama sampai sekarang janganlah melakukan teknis perencanaan dan pelaksanaan pembangunan fisik rumah Tuhan atau gedung gereja. Bisa salah sekali dan pasti tidak membawa hasil. Para imam juga jangan menerima dan mengelola pemberian umat sebagai hal yang tidak akan tepat guna, tepat sasaran. Imam harus menerima persembahan dan membakar persembahan korban dari umat itu. Itulah saja pekerjaannya. Pengaturan kemudian dibuat lebih lanjut. Kita ketahui kalau kita meloncat sedikit ke ayat ke-16, uang korban penebus salah dan uang korban penghapus dosa tidaklah dibawa ke rumah Tuhan. Semuanya itu adalah bagian para imam. Jadi mereka mendapatkan uang penebus salah dan uang penghapus dosa itu, dan itulah untuk kehidupan mereka. Apa yang kita lihat? Yang kita lihat adalah sekarang harus ada pembedaan antara pekerjaan kaum klerus dan kaum awam, kaum rohaniwan dengan warga. Dengan demikian, para rohaniwan tetap melaksanakan tugasnya dan para warga dapat melaksanakan tugasnya yang berbeda dari para rohaniwan. Ya. Nah, dalam keadaan demikian, Bapak Ibu Saudara, para awam ini atau warga gereja, kita sebutkan warga jemaat lah, itu adalah orang-orang yang profesional dan cakap mengelola perbendaharaan umat atau gereja bagi pembangunan atau pemugaran gedung gereja, dan kemudian mampu mempertanggungjawabkannya secara sempurna, ya. Dan itu adalah pekerjaan mereka. The professionals, ya. Mereka adalah warga gereja sendiri, non-presbyter. Mereka harus profesional, mereka harus responsible, mereka harus accountable dalam pembangunan dan renovasi, pemugaran sarana ibadah, dan pertanggungjawabannya. Kalau pandemi berakhir, pastilah kita semua akan ke rumah Tuhan lagi, ke gereja. Jadi oleh karena itu, satu hari pandemi toh akan berakhir. Maka kita siap, dan segala sesuatu sehubungan dengan pembangunan ini dilakukanlah dengan baik oleh para warga gereja yang dipercaya dan diangkat untuk hal ini. Kita jangan lupa bahwa kita juga harus melaksanakan pembangunan diri kita, pembangunan keluarga kita, pembangunan di dalam jemaat kita, pembangunan gereja, pembangunan di masyarakat kita, di negara kita, di mana Bapak Ibu Saudara berada. Di sanalah saudara dan Bapak Ibu diutus.
Maka dekret pertama yang tadi saya sebutkan ditarik kembali, diganti dengan dekret baru dari Raja Yoas. Atas pertanyaan Raja Yoas, mengapa kamu tidak perbaiki kerusakan rumah itu? Maka sekarang tidak boleh lagi kamu menerima uang dari kenalan-kenalanmu, tetapi serahkanlah itu untuk memperbaiki kerusakan rumah itu. Dan para imam setuju untuk tidak menerima uang dari rakyat, tetapi mereka pun tidak usah lagi memperbaiki kerusakan rumah itu. Ayat 8. Yang tinggal pada kita kemudian adalah tanggung jawab yang lebih besar. Dalam pertama Petrus 3 ayat 15 yang sangat terkenal dikatakan, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan apa yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Bapak Ibu Saudara sekalian, Raja Yoas telah berhasil melakukan pemugaran rumah Tuhan. Para imam kembali kepada tugas pokoknya, dan para profesional harus siap memberikan dharma baktinya bagi pembangunan gereja dan masyarakat, serta berhasil dan mempertanggungjawabkannya juga dengan benar. Sekarang giliran Anda lah. Jadi Bapak Ibu Saudara, lakukanlah pembangunan gereja dan masyarakat, sebelumnya keluarga dan diri kita, dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap terima kasih atas firman-Mu. Ajarlah kami semua untuk bertanggung jawab dalam segala pekerjaan kami, untuk melakukannya dengan takut akan Tuhan, sehingga tidak ada lagi hal-hal yang mempermalukan Tuhan, seperti korupsi atau penyalahgunaan wewenang yang berakibat fatal bagi orang lain, bagi umat, bagi bangsa. Oleh karena itu, buatlah setiap orang menjadi bertanggung jawab ya Tuhan, dan dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan panggilannya. Kuduskan kami di dalam kasih-Mu yang besar, tetapi juga kami harus mengasihi Tuhan dengan bertanggung jawab yang besar pula. Inilah doa kami. Sertailah Tuhan akan saudara-saudara kami yang berada di Nusa Tenggara Timur dan pelbagai belahan tanah air, bahkan dunia yang mengalami pelbagai persoalan dari disaster alam yang meliputi mereka dan sedang berjuang dengan hebat untuk mengatasi. Bila pemerintah dan gereja Tuhan juga dapat melaksanakan tugasnya untuk menolong mengatasi semua ini. Bila umat Tuhan di sana juga terkuatkan dengan segala yang dilakukan, teristimewa kuat kuasa dari Tuhan atas mereka di sana. Bapa di surga, kami berdoa bagi semua pemirsa, Tuhan memimpin dan Tuhan membawa kebahagiaan bagi mereka dalam segala kehidupan mereka di tengah-tengah semua kondisi yang ada dihadapi, teristimewa di pandemi ini, agar tidak ada yang terkapar di antara umat-Mu dan dapat juga melaksanakan 5M yang disyaratkan dalam protokol kesehatan. Terima kasih Bapa. Saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja Tuhan dan Juru Selamat dunia.
Amin. Saudara, terima kasih kami sampaikan. Salam dari saya, Pendeta Halio Natans. Tuhan memberkati. Amin.